Baik, kita akan coba singgung dari sektor perbankan terlebih dahulu Pak Kris, terutama untuk saham-saham perbankan big cap ini. Di mana sebelumnya perbankan big cap sudah menjadi penopang indeks harga saham gabungan sampai ke level atau posisi saat ini. Namun di beberapa hari perdagangan terakhir dari sisi sektoralnya pergerakannya tidak terlalu signifikan. Bagaimana analisis Anda pergerakan dari perbankan big cap di beberapa hari perdagangan terakhir, kemudian respon dari investor terhadap saham-saham ini ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan? Ya, kalau kita melihat perbankan sendiri karena peningkatannya juga cukup signifikan ya, ISG berkaitan erat dengan perbankan ya, kita melihat perbankan saat ini berada pada sama dengan ISG, berada pada area resistance seperti ya contoh kita lihat paling besar seperti BBCA juga bermainnya di area 8.000 itu merupakan area tahanan yang cukup kuat ya karena memang 8.000 merupakan area resistance cukup kuat. Jadi seperti yang tadi saya utarakan, jika melihat ISG sementara akan cenderung sideways, ya cenderung perbankan sendiri akan kurang lebih mirip pergerakan seperti ISG gitu. Rekomendasinya Pak Kris untuk perbankan big cap paling tidak sampai dengan akhir pekan ini, saya akan coba ke BBRI terlebih dahulu yang hari ini ditutup di zona merah melemah di 0,23% dan ditutup di level 4290. Perbankan kalau BRI justru yang paling lemah ya peningkatannya dibandingkan yang lain. Jadi sampai minggu depan mungkin BRI akan cenderung sideways berada pada area 4.330, mungkin area low-nya di 4.200. Penutupan hari ini di 4290 yang sudah ambil posisi di hold saja Pak. Ya kalau udah punya posisi mungkin bisa sell on strength ya di area 4.330 itu area resistance-nya, lalu nanti atau nanti akumulasi buy lagi di area 4.200. Penutupan hari ini di 4290 melemah di 0,23%, terjadi penguatan sell on strength di 4330 dan ambil posisi kembali di 4200. Untuk BMRI, Pak Kris. Bank Mandiri sendiri kalau dilihat pergerakannya cukup kuat. Ini sama juga, tetapi di minggu depan cenderung akan sideways berada pada area rentan 8.700 dengan area low di area 8.425. Jadi sementara memanfaatkan volatilitas area tersebut. Perbankan BUMN lainnya untuk BBNI, Pak Kris. Untuk BNI sendiri sekarang berada pada area support, yang lainnya masih sideways. Ini kemarin sempat koreksi di saat ISG koreksi kemarin, dan sekarang mumpung dekat area support di area 8.300, mungkin bisa spekulasi buy dengan area resistance di area 8.575. Bisa diulang untuk resistennya, Pak Kris? Resistance di 8.575. Baik, 8.575 spekulatif buy penutupan hari ini ada di 8.300. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.400. Perbankan big cap lainnya untuk BBCA, Pak Kris. Bagaimana analisisnya? Apakah secara teknikal juga hampir mirip dengan ketika perbankan BUMN lain? Karena BBCA hari ini menguat di 0,63%, 7950 dan tadi sempat menembus ke level 8 ribuan. Ya kalau BCA sendiri karena range-nya yang kurang terlalu lebar, jadi sebaiknya sell on strength dulu ya area 8.000, baru nanti memanfaatkan koreksi yang biasanya ISG koreksi di bulan September, mungkin bisa nampung lagi di area 7.500 di bawah. Review dari secara teknikal untuk beberapa perbankan big cap, BBCA, BBNI, BMRI, dan juga PPRI pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, secara fundamental, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan ke 3,75%. Banyak pihak menyebutkan kondisi ini cukup menguntungkan untuk saham-saham yang ada di sektor perbankan termasuk perbankan big cap. Kinerja mereka sudah cukup baik sampai dengan semester pertama di 2022. Apakah ini juga akan menopang terutama dari sisi margin di sisa bulan di 2020 ini, Pak Kris? Kalau 2022 kita maksud saya. Oh, ya, kalau kita lihat memang kalau secara peningkatan suku bunga sendiri tentu akan menjadi efek positif ya karena bank dapat menaikkan tingkat suku bunganya sehingga orang yang kredit membayar akan lebih tinggi seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah secara short term tadi saya katakan banking sendiri sudah naik cukup signifikan sehingga memang pergerakan yang sehat itu biasanya akan ada koreksi lalu nanti kembali menguat karena kalau kita perhatikan laporan-laporan keuangan perbankan ini sudah mulai keluar dan semua orang memang melihat
kinerja perbankan sudah cukup meningkat. Nah, kita akan melihat nanti perkembangan di dalam 3 bulan ke depan. Apakah nanti peningkatannya memang sesuai yang diharapkan dengan peningkatan suku bunga? Tetapi yang perlu diperhatikan, eh, kalau diperhatikan secara fundamentalnya, secara PBV rasionya, perbankan saat ini berada pada area highest-nya ya. Jadi memang agak sedikit cukup riskan, kalaupun memang mengalami peningkatan, mungkin sudah tidak terlalu besar margin untuk peningkatannya. Ini targetnya sampai dengan akhir tahun juga posisinya sama, Pak Kris? Ya paling untuk ini short term tadi kita bahas, mungkin akhir tahunnya peningkatannya sekitar area 5% ya dari saat ini.